الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المهدى والرحمة المسدى وصلوات ربي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وقرابته وأهل بيته أجمعين وللتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Firdaus. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan hingga bisa bermajlis, hingga bisa meringankan langkah ke Masjid Al-Firdaus ini dalam rangka menunaikan sholat subuh atau sholatul fajar. Kemudian kita lanjutkan dengan berta'lim, membaca, mendengarkan syarah atau penjelasan daripada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang dikarang oleh beberapa ulama dari negeri Syam atau dari negara Suriah yang bernama Nuzhatul Muttaqin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, DKM Masjid Al-Firdaus, Bapak Muhammad Zaidan, para alim ulama, para orang-orang tua kami, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Firdaus ini. Tidak lupa kita seperti biasanya memperbarui niat kita bertaklim semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah wawasan keislaman kita, karena agama kita ini, karena syariat ini perlu kita bertaklim, belajar, mendengarkan daripada ulama-ulama kita, ya, sebagai tuntunan kita dalam ibadah. Tidak lupa pula kita mendoakan para muhsinin, para donatur Masjid Al-Firdaus ini, ya. Semoga Allah memberikan rezeki yang berkah, keturunan zuriat dan soleh-solihah, amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita secara khusus, ya, mengirimkan Al-Fatihah kepada Bapak almarhum Ibrahim Syamsuddin, ya. Dengan sebab beliau, dengan wasilah beliau, alhamdulillah al-faqir bisa sampai ke masjid ini memberikan kajian, ya, kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, kita sudah sampai ke hadis ke-6, ya, dari bab tawakal, ya, dari bab tawakal dan bab yakin, ya. Bab tawakal dan yakin ini dijadikan satu bab. Kita sekarang berada dalam hadis yang ke-6. Ya, saya izin dulu Bapak Ibu, ya.
Langsung saja hadisnya. Hadis ke-6, an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu khimasan wa taruhu bitanan, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ma'nahu tadhhabu awwal an-nahari khimasan ay damiratal butun min al-ju' wa tarji'u akhir an-nahari bitanan ay mumtali'atal butun. Ini satu hadis yang luar biasa terkait bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan ya dari Umar radhiyallahu anhu, sahabat dan khalifah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal ya, tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa bimbang, ya benar-benar menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala usaha upaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya, la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya, di sini kalau kita lihat secara grammarnya, secara bahasanya pakai fi'il madhi atau yang telah lampau. Padahal Allah memberikan rezeki itu ya sebelumnya, sekarang dan yang akan datang. Ya, ini seakan-akan Allah ingin menguatkan, pasti aku akan beri, pasti aku karuniakan rezeki. Sebagaimana ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kiamat itu dibuat dengan fi'il madhi ya, atau masa yang telah lampau. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin past tense ya, past tense. Ya, ata amrullah, telah datang perkara Allah yaitu kiamat. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat sa'ah hari kiamat. Ya, itu kebanyakan dibuat dalam bahasa fi'il madhi atau pekerjaan yang telah lampau. Itu untuk menguatkan kejadian atau peristiwa tersebut ya. Maka di sini disebutkan la razaqakum, niscaya Allah ya, atau pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kalian kepada kalian, menggantungkan urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkadang kita merasa setelah bekerja, ku memang begawi, ku memang karena cerdas lah, ku memang karena memang kuat bekerja. Nah, gitu kan. Kadang-kadang kita tidak menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sombong. Ku dapat ini karena memang aku jenius. Ya. Nah, kadang-kadang kita sombong jadinya. Ini hasil upayaku, ini hasil kerja kerasku beberapa puluh tahun ini, maka inilah hasilnya. Nah, maka kadang-kadang kita sombong jadinya Bapak Ibu kan, tanpa kita sadari tanpa. Yang benar adalah ya ini usahaku, hasil jerih payahku dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, karena tanpa inayah, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala mungkin kita tidak akan bisa mencapai target tertentu, cita-cita tertentu dan seterusnya. Ya, kadang-kadang kadang-kadang kita mungkin lalai atau mungkin lupa ya. Terlalu membesarkan atau jumawa mungkin ya, terlalu menganggap diri kita yang melakukan itu ya. Diri kita lah yang menjadi penyebab kita sampai kepada atau wasilah sampai kepada tujuan atau cita-cita kita itu. Jika kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kita rezeki. Ya, kemudian di sini Allah memberikan satu permisalan, rezekinya seperti apa? Kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Sebagaimana Allah telah memberikan rezeki, Allah menjamin rezeki burung-burung tadi ya. Yang mana burung-burung ini di pagi hari mereka pergi terbang dalam keadaan lapar ya, dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Itu Bapak Ibu ya. Jadi hewan-hewan ini Allah berikan insting
insting lapar, ya, insting berkembang biak, beranak pinak. Ya, meskipun mereka tidak punya akal. Ya, kita Allah berikan insting, Allah berikan naluri, Allah berikan akal lengkap, Allah berikan kepada kita. Kenapa kita takut dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ketika Allah bercerita tentang taubat, menyuruh untuk bertaubat, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan surga yang telah Allah siapkan kepada kalian, yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Namun ketika Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki, Allah tidak mengatakan bersegera, tapi wabtaghu, carilah. Ini indikasi bahwa Allah insyaallah Allah memberikan rezeki itu selama kita insyaallah berupaya, berusaha. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya, dan tidak ada yang melata, ya, tidak ada satu makhluk pun yang di bumi Allah ini kecuali Allah berikan rezekinya. Ya, namun kita harus berupaya maksimal kita mengambil sebab, ya, semaksimal mungkin. Insyaallah Allah akan jamin. Dalam surah Quran, dalam surah Hud halaman 222 ya. Maka di sini Allah berikan permisalan, ya, seperti burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar, dan burung tadi tidak santai-santai di rumah. Ya, dia bekerja, dia berusaha. Keluar pagi, ya, pulang sore hari. Bahkan mungkin dia bawa makanan juga buat anak-anaknya. Maka ini permisalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, bagaimana Allah menjamin rezeki itu. Dengan apa tadi? Dengan usaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama Bapak Ibu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya. Kemudian kita ambil mungkin beberapa pelajaran yang disebutkan dalam kitab kita ini, bahwa kita harus benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, dalam segala urusan, ya. Menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak meminta tolong kepada ordal, mungkin sekarang yang lagi rame, orang dalam pokoknya. Tidak minta tolong kepada person, ya, kepada orang-orang tertentu, ya, tapi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kita minta tolong kepada seseorang yang bisa membantu kita, itu berkat asbab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lunakkan hatinya supaya beliau-beliau itu membantu kita. Ya, maka kita meminta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan-urusan kita, ya, segala perkara-perkara atau urusan-urusan yang kita hadapi. Nah, di sini juga disebutkan, ya, sebagaimana yang telah sering kita sampaikan, mengambil usaha atau berusaha semaksimal mungkin. Ya, al-akhdhu bil asbabi wa sa'yu fi talabir rizqi min sidqi tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala, ya. Berusaha, berupaya itu adalah bagian cara kita bertawakal. Sebagaimana tadi burung tadi, dia tidak diam di sarangnya. Bukan kita berdoa terus dari pagi sampai sore itu, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku rezeki. Tapi kita tidak bekerja, salah. Atau umpamanya kita di rumah terus berzikir terus, semoga dari pagi sampai malam. Ya, maka tadi burung tadi dia tidak berdiam diri di sarangnya, dia pergi terbang. Ya, dan luar biasa sekali Bapak Ibu, burung ini ada yang sampai melintasi benua. Ada beberapa jenis burung yang luar biasa di musim panas dia di daerah ini, di musim dingin di daerah sana pula. Ya, ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini disebutkan dalam surah
Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana burung itu bisa terbang? Safatin, kadang mereka mengepakkan sayapnya, kadang menutup sayapnya seperti ini. Tapi dengan dua posisi ini pun mereka masih bisa bermanuver di angkasa. Beda kalau mungkin pesawat menelah mati mesin, sudahlah itu. Mungkin pilot nyari sungai atau apalah mungkin yang bisa untuk lepas landas. Tapi burung ini luar biasa Allah ciptakan ya, bisa dalam keadaan mengepakkan sayapnya dan dalam keadaan mengatupkan sayapnya dia masih bisa bermanuver di langit itu, di angkasa. Itu luar biasa. Salah satu kekuasaan Allah yang Allah sebutkan dalam suratul Mulk yang sering kita baca. Awalam yarau ila thair, tidakkah kalian memperhatikan, menganalisa, meriset bagaimana burung itu fauqahum safat, ya mereka itu mengepakkan sayapnya, wa yaqbid, terkadang juga mereka katup sayapnya, tapi begitu pun mereka masih bisa bermanuver, masih bisa terbang. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, mereka masih bisa bertahan di langit dalam dua keadaan itu, ya. Tidak lain karena Allah yang menjaganya, yang memegangnya. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Begitu, Ibu. Maka di sini Allah mempermisalkan, Nabi mempermisalkan burung, ya. Kita harus mengambil manfaat atau faedah atau introspeksi begitu ya. Bagaimana burung itu bisa mencari nafkah ya, mengambil mencari makan buat dia dan anak-anaknya. Maka disebutkan ya mengambil sebab, yaitu bagaimana kita berusaha bekerja ya untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah telah tetapkan kepada kita. Perkara sedikit banyak itu kembali ke kita Bapak Ibu. Itu adalah seni kita bersyukur. Terkadang Allah berikan nikmat yang banyak tapi pengeluaran juga banyak. Minum kopi harus di tempat tertentu gitu. Padahal kita bisa ngadu kopi harga 10.000. Tapi mungkin dengan gaya hidup dia harus minum dengan kopi yang harganya mungkin 100.000, 200.000. Sampai ada artis-artis sekali makan lihat bonnya 100 juta ada itu. Luar biasa itu. 100 juta ini kalau kita belikan pempek banyak mungkin berkilo-kilo ya. Maka ada kebutuhan, ada keinginan. Kadang kita terlalu banyak keinginan kita. Maka Allah sebetulnya sudah memberikan kecukupan kepada kita, namun kita kadang lalai. Mungkin selalu melihat ke atas. Karena dalam masalah rezeki jika kita tidak disarankan sering-sering melihat ke atas, tapi lihat yang di bawah kita. Tapi kalau masalah ibadah, jangan lihat yang di bawah kita, lihat yang ke atas pula. Oh, dia baca sholat tahajud, dia baca sholat jamaah, baca berinfak dan segala macam, mendirikan masjid, donatur sekolah, pesantren, lembaga-lembaganya. Kita pun kalau bisa. Tapi dalam perkara rezeki kita jangan melihat ke atas terus, karena ya hidup ini seni bersyukur kata orang-orang bijak Bapak Ibu. Hidup ini seni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah berikan rezeki itu sekadarnya tapi cukup, alhamdulillah kita sehat, anak-anak alhamdulillah sehat-sehat. Dan rezeki yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita adalah anak yang soleh, bukan materi. Sebagaimana kata-kata ulama, anak yang soleh itu rezeki yang paling besar. Maka Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah kami anak-anak yang soleh yang menjadi imam para orang-orang mukmin suatu hari kelak. Dan nabi-nabi berapa banyak dalam Al-Quran nabi-nabi mendoakan anaknya, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bahkan para nabi-nabi sendiri meminta rezeki anak yang soleh. Para nabi Bapak Ibu. Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, dalam surah Ibrahim. Halaman berapa? Halaman 260. Nabi Ibrahim mendoakan itu.
Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku kelak orang-orang yang diberikan sholat. Karena sholat ini yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam sholat jamaah ini. Sholat yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya, Allah lipatkan kan pahala kita ketika sholat berjamaah. Masuk ke hadis ke-7. An Abi Umarata Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berupa doa Bapak Ibu ya. Jadi sekalian saja saya baca doanya, diartikan ya, biar tidak terlalu lama. Dari Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Ini radhiyallahu anhuma untuk dua orang, berarti dia dan bapaknya bergelar sahabat. Dan ini tentunya kemuliaan, dia dan bapaknya bergelar sahabat. Ada juga sekelompok kecil dari sahabat, dia sahabat, ayahnya sahabat, kakeknya sahabat. Ini tentunya juga suatu keistimewaan buat keluarga itu. Ya, mungkin anak cucunya itu atau anaknya itu adalah sahabat junior. Ya. Dia juga sahabat dan ayahnya juga sahabat. Jadi 3 generasi. Gitu. Ini Barra ya, dan Azib yaitu ayahnya itu dua-duanya bergelar sahabat. Dia berkata atau Barra berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sabda Rasul dalam bentuk doa. Ini bisa kita amalkan Bapak Ibu ya. Nah, bisa doa ini, bisa juga yang sering kita baca Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, bisa juga. Ada doa juga yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya fulan idza awaita ila firashika faqul, wahai fulan, jika engkau beranjak ke tempat tidurmu maka bacakanlah doa ini. Apa doanya itu Bapak Ibu? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku ke wajahmu ya. Wa fawwadtu amri ilaik, maksudnya beribadah ya, kita hadapkan wajah kita ke Allah Subhanahu wa taala. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Tawakal di sini Bapak Ibu. Ya, dari bangun tidur kita ingat apa yang kita kerjakan, sampai tidur lagi, ya Allah, aku telah serahkan semua ini. Kulimpahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Bantu aku ya Allah. Inilah yang aku bisa kerjakan hari ini. Inilah yang bisa kulakukan hari ini. Dengan pertolonganmu, dengan kesehatan yang kau berikan kepadaku ya. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Nah, tapi kita jangan sampai menggambarkan kita benar-benar menyandarkan diri kepada Allah, enggak, karena Allah itu tidak laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai makhluk. Ya. Allah tidak butuh ruang dan tidak butuh waktu. Ya, ini kita anggap sebagai penjagaan Allah, pengawasan Allah kepada kita. Jangan sampai kita beranggapan menggambarkan Allah itu berbentuk ya seperti makhluk atau seperti enggak Bapak ya. Nanti kita takutnya jatuh kepada mujassimah. Mujassimah ini sekelompok orang yang menggambarkan Allah itu berjisim atau berbentuk. Nah, itu tidak boleh ya. Karena Allah itu menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mukhalafatul hawadis. Kalau sifat 20. Allah itu tidak serupa dengan yang baru. Yang baru itu yang kita di makhluk ini. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Nah, ini penting lagi Bapak Ibu. Penting sekali nih, dalam harap dan cemas kepadamu. Sebagian ulama ada yang mengatakan harap lebih dominan, cemasnya harus lebih sedikit. Ada pula ulama yang mengatakan cemasnya lebih sedikit, cemasnya lebih banyak, harapnya lebih banyak. Tapi ada yang mengatakan ulama dibalance, diseimbangkan. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita bekerja, berusaha, ya, kita berharap Allah menerima usaha kita itu, ya. Allah menerima ibadah kita itu. Namanya berharap. Ada istilahnya konsep roja dan khauf. Khauf roja, khauf takut, cemas,
Rojak berharap. Dalam masa kecemasan kita itu, dalam masa mengharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita juga harus ada rasa takut dan rasa cemas. Ya Allah, mudah-mudahan Allah terimalah amalku ya Allah. Inilah yang aku bisa persembahkan hari ini, bulan ini, apalagi Bapak ingat bulan Rajab kok. Salah satu dari 4 bulan yang Allah sangat muliakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan haram. Bulan Rajab ini Bapak Ibu salah satunya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini termasuk Bapak Ibu kita ini dalam bulan Rajab ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, kalau mau kita buat akronim, mau kita singkat mudah. Zuzu, murah. Nah, sekarang susu lagi viral loh. Ya, susu lagi viral-viralnya sekarang. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, murah, Muharram, Rajab. Nah, itu 4 yang Allah muliakan tadi. Ya, murah. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, murah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu 4 yang Allah muliakan dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Arba'atun hurum, 4 yang sangat dihormati. Rajab, kita berada dalam bulan Rajab. Raghbatan wa rahbah, kita beribadah, bekerja, berusaha dalam keadaan berharap Allah menerima amal ibadah kita itu. Di sisi lain kita harus cemas apakah amal ibadah kita itu diterima atau tidak. Karena kalau kita mengatakan alhamdulillah insyaallah Jannatul Firdaus lah, enggak kemana insyaallah. Gue sudah beribadah dan segala macam, insya Allah nggak jauh-jauh lah, insya Allah surga Firdaus lah saya dapatkan. Terlalu pede itu. Atau di sisi lain, aku ini ya Allah, aku ini paling buruk, aku paling banyak maksiat, aku ini nggak ada amal ibadah sama sekali. Ini terlalu cemas pula. Dia tidak tahu ampunan Allah itu sangat luas. Ya. Allah bentangkan, ampun Allah sangat luas. Maka kita tidak terlalu pede, tidak terlalu membanggakan diri kita dengan ibadah kita. Ya. Di sisi lain kita juga takut. Ya. Di sisi lain juga kita tidak merasa yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling zalim dan seterusnya. Harus kita seimbangkan khauf dan roja. Insya Allah dengan khauf dan roja ini kita aman Bapak Ibu ya. Tidak merasa aku ini sudah berinfak sekian, aku sudah mengayomi anak yatim sekian, insya Allah lah aku masuk surga, dijamin Allah aku masuk surga ini. Itu tidak boleh. Atau di sisi lain sebaliknya, ya Allah kayaknya nggak bisa masuk surga ini, nggak bisa kayaknya, banyak maksiatku, tiap hari aku begini begitu, semua dosa sudah kulakukan. Ya. Kita sampaikan ke dia, pengampunan Allah itu sungguh sangat luas. Maka ketuk ya pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika dia sudah mengetuk pintu maghfirah, alhamdulillah dia sudah mau istiqomah, sudah sholat, sudah puasa, sudah berzakat segala macam. Jangan pula dia insyaallah lah sudah semua laku gawe lah, laku kerjakan insyaallah lah. Ya, insyaallah lah ahli surga insyaallah. Ya. Terlalu pede pula. Jumawa jadinya. Maka ini harus kita seimbangkan. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat selamat kecuali kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Maka di Fatihah itu kita ulangi berapa kali Bapak Ibu? 17 kali ya di salat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika salat Bapak Ibu kita Ya, kita tadabburi ayatnya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ya, ulama-ulama balaghah, sastra-sastra Arab, pakar-pakar bahasa Arab mengatakan, kalau sekiranya di luar Al-Qur'an, ini di luar Al-Qur'an juga. Kalau sekiranya redaksinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, ya, masih ada kemungkinan kita
menyembah orang lain, menyembah mungkin makhluk lain. Masih ada kemungkinan kita meminta tolong kepada orang lain. Kalau dengan redaksi di luar Quran, kalau ditangkap di luar Quran, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tetapi ketika dimulai dengan iyyaka na'budu, kemudian iyyaka nasta'in diulangi pula, ini ulama mengatakan bahwa hanya kepada Allah. Secara bahasanya hanya kepada Allah. Ketika dimulai dengan iyyaka, secara bahasanya ulama-ulama balaghah, ulama-ulama pakar bahasa Arab, hanya kepada Allah. Dan ini diulangi 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah kami beribadah dan meminta pertolongan. Tidak lain selainnya. Ini kan posisi tawakal yang sangat luar biasa. Tidak ada tempat berlindungan, tidak ada selamat kecuali kepada Allah Subhanahu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Kami beriman kepada kitab yang Engkau turunkan, ya Allah, Al-Qur'an. Kitab Zabur, ya, kita imani secara umum saja. Kitab Taurat yang sekarang sudah dirubah-rubah oleh mereka, ya, tidak asli lagi. Tapi kalau Al-Qur'an insyaallah sampai hari kiamat itu asli. Ya, tidak akan ada unsur-unsur yang dimasukkan, unsur-unsur lain yang masuk ke dalam Al-Quran, karena Allah telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menjaga, telah menurunkan Al-Quran, dan kami akan menjaganya sampai hari kiamat nanti oleh para hufaz-hufaz, para santri-santri, penghafal-penghafal Al-Quran, ulama-ulama, abai-abai, kiai-kiai. Surah Al-Hijr, ya, halaman 262, Al-Hijr halaman 262. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabi yang Engkau utus, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang wajib kita ketahui 25. Ada lagi nabi-nabi, ada lagi rasul-rasul yang lain yang tidak kita ketahui namanya, Nabi Syis, Nabi Khidir, Nabi, ada yang mengatakan Nabi Yusha, dan macam-macam, banyak nabi-nabi, ya. Yang wajib kita ketahui 25 orang. 25-nya lagi ulul azmi, ya. Nabi Muhammad, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim alaihissalam. Nabi yang paling banyak diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah masih ada nabi sekarang? Di Indonesia banyak yang mengaku nabi. Dipastikan itu mengaku-ngaku nabi. Mengaku nabi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Ya, di Indonesia ini subur nih nabi-nabi ini, ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak terdengar lagi, tapi dulu banyak yang mengaku nabi. Ya. Fa innaka imitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Ketika engkau membaca doa ini dan engkau ternyata Allah takdirkan meninggal di tidur itu, di istirahatmu yaitu, kamu meninggal dalam keadaan fitrah. Fitrah ini berada dalam keadaan agama yang lurus. Ya. Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan yang fitrah. Fitrah manusia itu mengakui Tuhan, mengakui Allah. Namun kadang-kadang orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Tapi secara fitrah manusia itu mau mengakui Tuhan secara fitrahnya. Fitrah itu berarti ya din solih, tadi dinun sahih. Di sini disebutkan fitrah itu adalah ad-dinus sahih wal imanul kamil, din yang sahih, yang benar, dan iman yang sempurna. Wa in asbahta asabta khairan, jika engkau masih ditakdirkan Allah hidup di subuhnya itu, di paginya itu kamu mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah masih hidup kita umur itu, alhamdulillah. Siapa tahu besok lusa dan seterusnya, Allah alam. Itu rahasia Allah. Wa yasalunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Ya, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang ruh, terkait ruh. Ruh itu urusan Allah, dia tidak tahu. Muttafaqun alaih. Hadis ini yang berbentuk doa ini adalah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim sekaligus. Maka kevalidan hadisnya tidak perlu lagi kita ragukan lagi. Ya, maka ini adalah hadis yang berasal dari
doa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan masuk ma'thurat berarti. Ma'thurat itu doa-doa yang lafaznya berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin fi sahihain. Ini riwayat lain dalam sahihain Anil Barra, dari Barra juga dengan redaksi yang sedikit berbeda. Tapi kita bisa mengambil juga pelajaran dari redaksi yang sedikit berbeda ini. Qala Rasulullah SAW, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Ini terkait adab-adab sebelum tidur. Jika engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana engkau berwuduk ketika hendak sholat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman, maka engkau tidur berbaring di sisi kanan. Masya Allah, ya, ini ketika dicek secara kesehatan memang posisi inilah yang paling bagus ketika tidur. Secara pernafasan, secara apalagi tempat lambung kita ini ya. Kalau kita terbiasa tidur seperti ini, berbaring sebelah kiri, penyakit yang datang. Lambung kita, saya pernah lihat ya, gambar itu kalau ilustrasi kalau kita tidur sebelah sebelah kanan, napas lebih lega, kemudian posisi lambung kita juga lebih bagus gitu. Tapi kalau sebaliknya sebelah sebelah kiri, napas tersesak gitu, agak sulit karena jantung kita kan di sini, ketekan dia. Nah, lambung kita pun jadi bermasalah nantinya. Maka Rasulullah 1445 tahun yang lalu sudah menganjurkan ini. Di mana di situ mungkin belum ada alat sensor yang orang USG, belum ada USG ketika itu. Mana tahu Rasulullah sahabat-sahabat terkait lambung dan segala macam, tapi sudah diamalkan. Luar biasa. Jika engkau tidur, tidurlah sebelah kanan macam ini. Sebelumnya engkau berwudu. Ya. Dan ini insya Allah Bapak Ibu kalau kita amalkan, insya Allah kita sehat. Dan tidur yang paling buruk adalah tidur telengkup. Nah, ini jangan Bapak Ibu. Secara kesehatan jelek, secara syariat juga jelek, buruk gitu maksudnya. Dan itu tidur posisi yang sangat posisi dan kondisi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan dengan posisi setan. Seperti telungkupnya ya, diibaratkan seperti perbuatan setan dalam satu hadis itu. Ya, maka ini adab-adab kita ketika tidur. Adab-adab lain adalah kita gepres. Apa bahasa Bangka digepres? Apa nama bahasa Bangka? Dikibas, kipas. Nah, itu termasuk sunah-sunah sebelum tidur. Mana tahu ada pasir-pasir, ya kita kipas-kipas dulu. Nah, kemudian kita tidur sebelah begini. Dan kalau bisa menghadap kiblat, sunnah juga. Seperti posisi orang yang meninggal dimakamkan. Maka perlu arsitek-arsitek muslim itu memposisikan tempat tidur itu mengarah ke kiblat. Maksudnya kita baca membentangkan tempat tidur itu bisa menghadap kiblat. Ini arsitek muslim gawenya ini. Sama dengan tempat ini WC, jangan membelakangi dan menghadap kiblat juga. Nggak boleh. Nah, ini gawenya arsitek-arsiteknya. Nah, jangan sengaja gitu. Sengaja dia ada kiblat atau dekat kiblat, nggak boleh. Nah, inilah pentingnya kita berta'lim Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu kita dapat bermanfaat buat kita ya, bisa kita praktekkan. Maka semua muslim harus bertaklim, arsiteknya iya, insinyurnya iya, alim ulamanya iya. Tergantung para ustaz siapa yang dia senangin, yang dia anggap panutan dia enggak masalah, tapi kita harus bertaklim. Ada pokoknya nanti masjid besar, dananya mungkin 10 miliar, 30 miliar. WC semua mengarah kiblat gimana ya? Orang sholat punya ribuan orang sholat semuanya menghadap kiblat WC-nya. Gimana? Nah, maka perlu ilmu ini. Ya, maka kita tadi sholat itu tidur itu tidur ya
sebelah kanan seperti ini, kemudian menghadap kiblat, dikipas-kipas ya, kemudian dalam keadaan berwudu. Ya, kata Rasulullah, jika engkau meninggal di tidurmu itu dalam keadaan yang tadi telah disebutkan, insya Allah meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan agama yang benar, ya, iman yang sempurna. Karena tidur ini adalah miniaturnya mati, meninggal. Ya, miniaturnya mati. Karena kan ruh kita berpisah sebetulnya, berpisah dengan jasad kita. Sulit dibangunin berarti keluyuran tuh ruhnya entah kemana. Oh, lame dia balik ya. Maka Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, ya ada kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, Bidayatul Hidayah. Itu semua adab-adab, adab tidur, adab makan. Imam Ghazali yang mengarang. Adab sholat, beribadah, dan semua ada adab-adabnya. Ya harus ya, kita kita ketahui gitu. Adab makan, adab minum, gitu. Ya. Beda makan ya tanpa doa dan dengan doa, beda tentunya. Ya. Beda makan dengan adab-adab tutur Rasulullah dengan makan kita mungkin sembarangan, sporadis. Ya. Wa qul wa dzakara nahu tsumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Maka jadikanlah doa itu perkataan kita yang terakhir. Nah, ibaratnya kita bahasa orang sekarang itu pillow talking sama orang rumah ya, sama istri. Pillow talking, ngobrol-ngobrol orang rumah sama istri, suami istri ngobrol-ngobrol. Menelah selesai ngobrol-ngobrol tuh ya, kisah-kisah tuh, nah inilah kita baca. Setelah selesai kita baca, tidur kita. Jangan pula setelah kita baca berkisah pula gitu ya. Nah, makanya waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah doa ini perkataan yang terakhir kita sebutkan, yang kita omongkan. Tidur. Baca doa ini. Nah, jangan lagi dia pancing lagi, ngobrol lagi maksudnya. Dan masih banyak doa-doa lain. Rasul mengatakan waj'alhunna akhira ma taqul. Rasulullah mengatakan, jadikanlah doa ini omongan, lafaz yang terakhir kita baca sebelum tidur. Jangan lagi kita buka lagi pembicaraan. Ya, nanti takutnya debat pula nanti kan. Debat sisi keberapa gitu. Menera debat kita lanjutkan besok, sisi keberapa gitu ya, sisi keempat, sisi kelima. Cukuplah gitu ya. Masih banyak ada pada lain apa ya, menghadap kiblat, berwudu, doa-doa pun masih banyak. Salah satunya adalah ayatul kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kita kita niatkan Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk orang. Orang ngirim sampet, ngirim tenung dan segala macam. Dengan doa tadi Allah akan hindari. Karena biasanya santet, perbuatan-perbuatan buruk itu segala macam datangnya malam, dikirimnya malam. Istilahnya prajurit-prajurit jin syaitan itu beraksinya malam. Menlah kita tutup malam tuh, kita jaga, kita pagar. Al-Ahad, Al-Falaq, Ayatul Kursi, bahkan dalam hadis lain juga disebutkan sunnah Rasul itu kita baca Ayatul Kursi. Sunnahnya seperti itu. Atau Al Falaq min syarri ma khalaq wa min syarri sebagai simbol kita memang benar-benar ingin meminta penjagaan Allah. Insya Allah ada perbuatan-perbuatan buruk ya, kiriman-kiriman orang yang tidak jelas, insya Allah Allah tolak, insya Allah. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak berwudu, kemungkinannya besar kena. Mudah-mudahan tidak kena ya, dengan amalan-amalan baik kita di siang hari atau di pagi hari. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu hanya tersisa 4 menit lagi. Sebagian pelajaran-pelajaran kita sudah sampaikan ya, berwudu, membaca doa ini ya. Karena doa ini mengandung makna yang sangat baik tadi ya. Kita serahkan diri kita, iman kita, Islam kita, tawakal kita. Maka ketika hari kita ditutup dengan doa ini sangat baik sekali, dan kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin kita buka pertanyaan jika ada.